pagi, selamat siang, Bapak-Bapak, para profesional, dan juga para pimpinan perusahaannya. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih kami panjatkan ke depan-Mu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini Tuhan. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, kuatkanlah kami Tuhan, supaya kami bisa dapat mendengarkan dan juga bisa mengenal firman-Mu ini Tuhan, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini. Terimalah doa ini di nama Anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nats kita diambil dari Markus 12 ayat 28 hingga 34. Demikian bunyinya. Hukum yang terutama. Lalu salah seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan melihat bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada mereka, datang kepadanya dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah itu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana, Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Lalu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita membaca Markus 12 ini, ayat 28 hingga 34 ini, saya coba mengambil topiknya adalah mengenai pemimpin yang memiliki kasih yang seimbang kepada sesama. Nah, apakah Bapak-Bapak sebagai seorang profesional dan juga sebagai pemimpin, perusahaan adalah seorang pemimpin yang memiliki kasih yang seimbang kepada sesama? Nah, ini saya coba ngambil lagi contoh tentang orang yang seorang pemimpin yang memiliki kasih yang seimbang, yaitu adalah seorang pemimpin yang menerapkan prinsip kasih kepada sesama dalam dunia bisnis, terutama dalam hal memperhatikan kesejahteraan karyawan dan komunitas, mendorong pertumbuhan yang bertanggung jawab, serta memimpin dengan etika yang kuat, yaitu adalah Brian Moynihan. Nah, dengan latar belakang Kristiani, kepemimpinannya mencerminkan nilai-nilai kasih yang selaras dengan ajaran Yesus dalam Markus 12 ayat 28 hingga 34. Yaitu dengan mengasihi Tuhan dengan sesama melalui tindakan nyata seperti tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap lingkungan, dan program kesejahteraan. Moynihan berhasil menggabungkan etika Kristiani dengan strategi bisnis yang kuat, menjadikan dia salah satu CEO atau pemimpin perusahaan yang mempraktekkan kasih yang seimbang kepada sesama dalam dunia korporasi. Nah, latar belakangnya dia, kalau kita kepingin melihat, dia Brian Moynihan itu lahir
tahun 1959 di Marietta, Ohio, Amerika Serikat. Dan dia dibesarkan dalam keluarga Katolik yang taat, yang membentuk fondasi nilai-nilai etika dan integritasnya. Moynihan menempuh pendidikan di Brown University, yaitu salah satu universitas bergengsi di Amerika Serikat, di mana ia meraih gelar sarjana dalam bidang sejarah. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di University of Notre Dame Law School, tempat ia meraih gelar juris doktor. Dan pendidikan di Notre Dame, yang merupakan universitas Katolik, semakin memperkuat landasan nilai-nilai yang dibawanya dalam karier profesionalnya. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan hukumnya, Moynihan memulai karirnya sebagai pengacara. Ia bekerja di Edwards and Angel LLP, yaitu sebuah firma hukum besar di New England, di mana ia fokus pada kasus-kasus korporasi dan keuangan. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang hukum korporasi dan regulasi perbankan yang kemudian menjadi bekal dalam perjalanan karirnya di dunia keuangan. Nah, tahun 1993, Moynihan meninggalkan praktik hukum untuk bergabung dengan Lee Boston Financial, di salah satu bank terbesar di Amerika Serikat saat itu. Di Lee Boston, ia memegang berbagai posisi strategis dan terlibat dalam operasional bank, termasuk perencanaan strategis, manajemen risiko, dan pengembangan bisnis. Posisi ini memberikan Moynihan wawasan mendalam tentang operasi perbankan dan bagaimana membangun hubungan dengan klien korporat dan institusional. Nah, tahun 2004, Lee Boston Financial diakuisisi oleh Bank of America. Setelah akuisisi tersebut, Moynihan tetap bersama perusahaan dan menjadi bagian penting dalam integrasi bisnis Lee Boston dengan Bank of America. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya pengetahuannya di sektor perbankan, tapi juga memberinya kesempatan untuk memahami tantangan besar dalam mengelola perubahan dan integrasi dalam skala besar. Nah, setelah bergabung dengan Bank of America, Moynihan menempati berbagai posisi kepemimpinan di dalam organisasi. Ia memegang peran penting di berbagai divisi utama, termasuk dan corporate. Dia bertanggung jawab atas oleh Bank of America pada tahun 2008. Nah, Brian di tengah krisis keuangan global yang berdampak besar pada sektor perbankan. Saat itu, Bank of America sedang berjuang mengatasi dampak akuisisi besar-besaran, terutama setelah mengambil alih Countrywide Financial dan Merrill Lynch yang membawa beban aset bermasalah. Moynihan beri tanggung jawab untuk memulihkan keuangan Bank of America, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperkuat reputasi perusahaan. Dalam waktu singkat, dia berhasil menstabilkan perusahaan dan memperkenalkan berbagai inisiatif untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Moynihan juga memperkenalkan konsep responsible growth yang menekankan pertumbuhan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Menurut Moynihan, Bank of America harus tumbuh dengan cara yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tapi juga memberi manfaat bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat secara luas. Ini melibatkan peningkatan upah karyawan, investasi dalam keberlanjutan, serta keterlibatan aktif dalam isu-isu sosial. Nah, di bawah kepemimpinan Moynihan, Bank of America telah berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon dan mendukung investasi hijau. Ia juga memimpin program inisiatif senilai miliaran dolar untuk meningkatkan keadilan ekonomi dan rasial di Amerika Serikat, terutama di komunitas yang terpinggirkan. Ini mencerminkan nilai-nilai yang ia pegang, yaitu pentingnya kasih kepada sesama melalui pemberdayaan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Nah, sebagai seorang Katolik yang taat, Moynihan mengaku bahwa iman dan nilai-nilai Kristen memainkan peran penting dalam gaya kepemimpinannya.
Dia percaya bahwa seorang pemimpin harus melayani kepentingan banyak orang, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Nilai ini mendorongnya untuk memperlakukan karyawan dengan adil, menjaga hubungan yang kuat dengan komunitas, dan juga mendukung tanggung jawab sosial. Moynihan juga dikenal sebagai pemimpin yang menekankan integritas dalam pengambilan keputusan. Nah, di sektor perbankan yang penuh tantangan etika, ia berusaha menjaga kepercayaan publik dengan menetapkan standar yang tinggi untuk transparansi dan etika bisnis Bank of America. Nah, di dalam kepemimpinannya ada beberapa prinsip utama dari Moynihan dari pandangan itu dalam hal ajaran dan prinsip tentang kepemimpinannya. Yang pertama adalah konsep responsible growth. Nah, Moynihan menekankan bahwa pertumbuhan perusahaan harus berkelanjutan, tidak hanya dalam hal keuangan, tapi juga dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Nah, dalam responsible growth, Moynihan mengajarkan bahwa perusahaan harus tumbuh dengan cara yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan atau merugikan karyawan. Dia juga percaya bahwa setiap langkah pertumbuhan harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan membawa manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan komunitas. Ini juga mencakup komitmen Bank of America untuk berinvestasi dalam teknologi bersih, yaitu mendukung keberlanjutan dan mencapai tujuan netralitas karbon. Prinsip kedua yang harus kita ketahui adalah dari Moynihan adalah komitmen kepada karyawan melalui kesejahteraan dan pemberdayaan. Nah, Moynihan dikenal karena komitmennya untuk meningkatkan upah minimum karyawan. Pada tahun 2025, Bank of America berencana menaikkan upah minimum menjadi $25 per jam. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan. Moynihan berpendapat bahwa memperhatikan kesejahteraan karyawan adalah bagian penting dari keberhasilan perusahaan. Juga Moynihan mengajarkan pentingnya keberagaman dan inklusi di tempat kerja. Ia juga menciptakan lingkungan di mana semua karyawan harus merasa diberdayakan dan dihargai tanpa memandang latar belakang, ras, atau gender. Nah, program inklusi dan pelatihan kepemimpinan bagi karyawan menjadi bukti dari ajarannya ini. Nah, ketiga yang kita bisa pelajari adalah pendekatan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berfokus pada stakeholder. Nah, Moynihan menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Dia percaya bahwa seorang pemimpin harus transparan dan bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan juga karyawan. Dengan menunjukkan keterbukaan dan etika tinggi dalam keputusan-keputusan perusahaan, dia juga mendorong Bank of America untuk menjadi perusahaan yang bisa dipercaya. Nah, di bawah Moynihan, Bank of America menganut pendekatan yang tidak hanya mementingkan pemegang saham, tapi juga seluruh pemangku kepentingan. Nah, ini sering mengatakan bahwa perusahaan harus memberikan manfaat bagi semua yang berhubungan dengannya. Tidak hanya para pemegang saham, tapi juga masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Nah, hal yang keempat yang kita bisa pelajari dari ini adalah kepedulian pada tanggung jawab sosial. Di sini Moynihan mengajarkan bahwa perusahaan besar seperti Bank of America memiliki tanggung jawab untuk membantu mengatasi masalah sosial. Di bawah kepemimpinannya, Bank of America meluncurkan program senilai $1 miliar untuk mendukung kesetaraan ekonomi dan rasial, membantu komunitas yang kurang terlayani, serta
meningkatkan akses ke layanan perbankan bagi masyarakat yang besar. Dan juga Moynihan memimpin Bank of America untuk terlibat aktif dalam filantropi dan inisiatif sosial. Ajarannya adalah bahwa perusahaan yang sukses harus berkontribusi pada kemajuan sosial. Ia juga mengarahkan Bank of America untuk berinvestasi dalam pendidikan, perumahan yang terjangkau, serta akses kesehatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Prinsip kelima yang kita bisa pelajari adalah keberlanjutan sebagai inti dari strategi bisnis. Nah, Moynihan adalah pendukung besar dari keberlanjutan dan strategi hijau dalam bisnis. Ia menetapkan tujuan ambisius untuk menjadikan Bank of America sebagai perusahaan yang netral karbon dan mengurangi jejak ekologis perusahaan. Baginya, kepemimpinan yang bertanggung jawab berarti memperhatikan dampak lingkungan dari setiap keputusan bisnis. Nah, di sini juga Moynihan memimpin inisiatif besar dalam investasi hijau, termasuk pandangan proyek energi bersih. Nah, dalam pandangannya, keberlanjutan adalah bagian penting dari masa depan perusahaan. Dan Bank of America harus menjadi pemimpin dalam mendukung solusi ramah lingkungan. Nah, prinsip 6 kita bisa pelajari adalah pendidikan nilai-nilai kepemimpinan etis. Namun ini mengajarkan bahwa nilai-nilai etis harus menjadi bagian dari budaya perusahaan. Ia mendorong kepemimpinan yang peduli, bukan hanya untuk mencapai target keuntungan, tapi juga untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Nah, nilai-nilai ini tercermin dalam kebijakan Bank of America yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan dan perilaku etis di seluruh level perusahaan. Di sini juga kita bisa pelajari bagaimana Moynihan percaya bahwa seorang pemimpin harus melayani orang lain, bukan hanya memimpin. Baginya, seorang pemimpin yang sejati adalah mereka yang bekerja untuk kepentingan karyawan, pelanggan, dan juga masyarakat luas. Ajaran ini mendorong pemimpin dalam perusahaannya untuk menjadi sosok yang mendukung, membantu karyawan, dan tim mereka dapat berkembang. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita mengetahui bagaimana Moynihan ini adalah punya prinsip-prinsip, dia juga dalam kepemimpinannya ada nilai-nilai dari yang sesuai dengan ayat-ayat Alkitab yang dia terapkan dalam kehidupan kepemimpinannya. Yaitu adalah di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yaitu mengenai kasih kepada Tuhan dan sesama. Yesus mengatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini adalah nilai kasih kepada sesama tampak jelas dalam kepemimpinan Moynihan. Terutama melalui komitmennya pada kesejahteraan karyawan dan komunitas. Program kesetaraan sosial dan ekonomi yang dia pimpin di Bank of America menunjukkan dedikasinya untuk membantu mereka yang kurang terlayani, mencerminkan prinsip kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di sini juga dalam kepemimpinannya bisa tergambarkan yaitu di Amsal 11 ayat 3, yaitu mengenai integritas dalam kepemimpinan, mengatakan demikian. Orang yang tulus hatinya, jujur dan adil, tetapi orang yang suka berkhianat merusak dirinya sendiri. Nah, ini Moynihan sering menekankan integritas dan transparansi dalam kepemimpinan yang sesuai dengan ajaran ayat ini. Dan dalam dunia perbankan,
di mana sering muncul tantangan etis. Dia berupaya menjaga reputasi Bank of America sebagai perusahaan yang berintegritas. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya integritas yang konsisten. Bagaimana Moynihan menerapkannya dalam bisnisnya. Juga dia mengutip di Mika 6 ayat 8 mengenai keadilan, kasih setia, dan kebenaran. Mengatakan demikian. Telah diberitahukan kepadamu, hai manusia, apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial yang diterapkan Moynihan dalam responsible growth, jalan dengan ayat ini, di mana inisiatif Bank of America yang mendukung kesetaraan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang kurang terlayani merupakan perwujudan dari panggilan untuk berlaku adil dan mencintai kesetiaan kepada masyarakat. Nah, dia juga mengutip di Kolose 3 ayat 23 mengenai bekerja dengan sepenuh hati, mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini mengajarkan tentang etos kerja yang kuat dan melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Kamu ini yang dikenal karena dedikasinya dalam menjalankan peran sebagai CEO Bank of America dalam prinsip responsible growth yang mencakup dedikasi penuh untuk karyawan, komunitas, dan keberlanjutan. Pendekatan ini mencerminkan kerja keras dengan tujuan mulia, bukan hanya untuk keuntungan finansial. Dia juga mengutip di Matius 7 ayat 12 mengenai mengatakan demikian. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan Kitab. Nah, ini prinsip ini dikenal sebagai golden rule atau aturan emas. Sangat mencerminkan filosofi Moynihan yang memprioritaskan kesejahteraan karyawan dan komunitas. Nah, pendekatannya dalam menaikkan upah minimum dan menciptakan lingkungan kerja yang sportif itu menunjukkan keinginannya untuk memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan adil. Sementara sebagaimana dia berharap juga. Nah, dia juga mengambil dari Lukas 12 ayat 48 tentang tanggung jawab bagi mereka yang diberi dan banyak. Yaitulah setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, ayat ini bercerita tentang tanggung jawab besar yang menyertai kekuasaan dan sumber daya yang besar. Moynihan yang memimpin salah satu institusi keuangan terbesar di dunia menggunakan pengaruhnya untuk memberikan dampak sosial melalui inisiatif kesetaraan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan. Nah, ia tampak memahami bahwa perannya membawa tanggung jawab besar yang penuh dengan memberi kontribusi positif bagi masyarakat. Dan dia juga mengutip di Yeremia 29 ayat 7 mengenai berdoa dan bekerja untuk kesejahteraan kota. Yaitu mengatakan demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemanapun aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Nah, ini mendorong untuk bekerja demi kebaikan masyarakat sekitar. Ini menunjukkan tanggung jawab ini dengan memastikan bahwa Bank of America berperan aktif dalam mendukung komunitas lokal dan berinvestasi dalam program-program sosial. Nah, prinsip ini sejalan dengan komitmennya dalam investasi komunitas, terutama di area yang kurang terlayani, dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan dan peluang ekonomi masyarakat. Nah, di Galatia 6 ayat 2 dikatakan mengenai saling membantu dan menanggung
beban, yaitu mengatakan demikian. Bertolong-tolonganlah, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, ini adalah Moynihan menerapkan ajaran ini melalui fokus pada program kesejahteraan karyawan dan inisiatif filantropi yang mendukung masyarakat dalam kesulitan. Dengan inisiatif yang meningkatkan akses terhadap sumber daya dan kesempatan bagi komunitas yang kurang beruntung, Moynihan menunjukkan kepeduliannya untuk menanggung beban orang lain dan memfasilitasi dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita tadi mengetahui seorang kepemimpinan Moynihan, bagaimana dia menerapkan kasih kepada sesama sebagai seorang memiliki pengaruh sebagai CEO Bank of America. Nah, sekarang kita kembali lagi melihat di Markus 12 ayat 28 hingga 34 ini. Nah, ini adalah sebuah narasi yang kaya di mana Yesus merangkum inti dari Taurat dengan menyoroti perintah untuk mengasihi Allah dan sesama. Nah, ayat ini menawarkan wawasan teologi, konteks budaya, dan dinamika sosial. Yaitu kita melihat di sini Injil dalam konteks Injil Markus, komunitas Kristen awal menghadapi ketegangan sosial dan politik yang berasal dari pendudukan Romawi, konflik teologis yang dengan mayoritas Yahudi, dan tantangan identitas. Nah, Simon Samuel menjelaskan bahwa Injil Markus sering berbicara kepada komunitas yang termarginalkan, menangani isu-isu perlawanan, ketahanan, dan identitas dalam masyarakat yang dijajah. Nah, ketegangan di Yerusalem sangat akut, mengingat bahwa bait suci mewakili simbol religius sekaligus nasionalistik, serta menjadi sumber konflik di bawah pengaruh Romawi. Nah, menurut David Joy dan juga DJ Insigneri tahun 2003, melihat Injil Markus ini sebagai teks pasca kolonial yang menangkap bagaimana pelayanan Yesus dan ajarannya menantang ideologi kekaisaran dan elitisme religius. Dengan membahas pertanyaan tentang otoritas dan kesetiaan agama di dalam bait suci, dialog Yesus dengan ahli Taurat secara intern bersifat politis, menunjukkan bahwa ketaatan yang sejati kepada hukum melibatkan lebih dari sekedar kepatuhan ritual, melainkan komitmen etis yang menantang struktur penindasan dan ketidakadilan. Nah, konteks ini menegaskan mengapa Yesus menekankan kasih sebagai inti dari hukum. Sebuah orientasi ulang yang radikal pada zamannya dan juga bagi audiens Markus. Nah, kita tahu bahwa bait suci yang ada di Yerusalem itu tempat pertukaran ini terjadi, yaitu adalah institusi sentral bagi ibadah, budaya, dan identitas Yahudi. Nah, Bas M. Van Leeuwen tahun 1998 mengatakan menunjukkan bahwa Markus secara strategis menempatkan Yesus di dalam bait suci selama konfrontasi ini untuk menunjukkan peran otoritatifnya dalam menafsirkan hukum. Nah, Yerusalem di bawah pengawasan Romawi dipenuhi dengan kompleksitas sosial dan politik yang menegaskan perpecahan antara kepemimpinan elit bait suci dan juga rakyat biasa. Nah, Brenda Dennis Sheridan tahun 2008 menjelaskan pentingnya bait suci, yaitu berfungsi baik sebagai pusat agama maupun simbol politik perlawanan Yahudi terhadap kekuasaan Romawi. Nah, pengajaran Yesus di dalam bait suci, oleh karena itu, menandakan keterlibatannya dengan isu-isu religius dan sosiopolitik pada zaman ini.
memandang cara hukum dipraktekkan dan ditafsirkan oleh mereka yang berkuasa. Nah, ahli Taurat itu adalah seorang tokoh yang terkait dalam hukum dan tradisi Yahudi. Yaitu memainkan peran yang unik dalam bagian tidak seperti tokoh-tokoh agama sebelumnya dalam Injil Markus yang menghadapi Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan kebutuhan. Ahli Taurat ini tampaknya mendekati dengan rasa ingin tahu yang tulus dan keterbukaan. Kelly R. Everson dan juga Christopher W. Skinner tahun 2011 menggambarkan ahli Taurat ini sebagai karakter yang luar biasa, yang kesediaannya untuk berdialog dengan Yesus memecahkan pola naratif tokoh-tokoh agama antagonis. Nah, pertanyaan ahli Taurat, perintah mana yang terutama? Nah, ini mencerminkan keingintahuan intelektual dan mungkin bahkan keinginan untuk memahami di tengah-tengah tradisi hukum yang kompleks. Nah, Leida Naufal Harder menyatakan bahwa peran ahli Taurat ini menyoroti kontras dalam kepemimpinan Yahudi. Sementara beberapa pemimpin terpaku pada kepatuhan ritualistik, yang lain benar-benar mencari inti dari hukum. Persetujuannya terhadap jawaban Yesus menunjukkan titik temu antara Yesus dan perwakilan tradisi keilmuan Yahudi, yaitu sebuah pengakuan yang melampaui pembagian agama tradisional. Nah, kita bisa mempelajari dari struktur bagian ini adalah yang dijelaskan oleh Bas M. Van Lersen, itu menempatkan dalam rangkaian pertanyaan yang diajukan kepada Yesus oleh berbagai pemimpin Yahudi. Nah, masing-masing dirancang untuk menguji atau menjebaknya. Namun, perbedaannya adalah bahwa ahli Taurat merespon dengan persetujuan, memecahkan siklus oposisi dan mengungkapkan pemahaman yang selaras dengan ajaran Yesus. Nah, pergeseran naratif ini memperkuat tema Markus tentang hikmat terselubung dari Yesus yang hanya dikenali oleh mereka yang terbuka terhadap kebenaran rohani yang lebih dalam. Nah, secara teologis, Thomas Aquinas dan juga Sharon Bestwood tahun 2010 menyoroti bagaimana jawaban Yesus menggabungkan sema di Ulangan 6-3 dengan Imamat 19 ayat 18, menyatukan dua perintah dasar Yudaisme. Kombinasi ini menandakan kasih yang holistik yang mengintegrasikan pengabdian kepada Allah dengan tanggung jawab etis kepada manusia. Athena berpendapat bahwa sintesis ini mewujudkan penggenapan, bukan penggantian hukum, menawarkan interpretasi yang lebih dalam dan rasional yang kontras dengan legalitas agama yang sering terlibat dalam Injil. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nah di sini David Joy dan Simon Samuel menekankan yaitu bahwa pengajaran Yesus untuk mengkritik baik imperialisme Romawi maupun pendirian religius, yaitu dengan adanya penekanan pada kasih sebagai perintah tertinggi menantang interpretasi hukum yang eksklusif dan hierarkis. Bergantinya mengusulkan etika egaliter yang melalui batasan sosial. Perintah untuk mengasihi Allah dan sesama adalah revolusioner dalam konteks sosial Yudea yang diduduki Romawi, di mana batas-batas agama dan etnis seringkali memperkuat pemisahan dan marginalisasi. Nah, bagian ini mengkritik legalisme bait suci, menyerahkan bahwa kesetiaan sejati kepada Allah melampaui pengorbanan dan ritual bait suci. Nah, dengan memprioritaskan kasih di atas kepatuhan formalistik, nah Yesus mendefinisikan ulang tujuan hukum sebagai kekuatan untuk solidaritas dan keadilan komunal sejalan dengan tema Markus tentang kerajaan di mana yang terakhir akan menjadi yang pertama
dan yang termarginalkan akan dihormati. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita melihat ini, kita coba mengkaji satu ayat, yaitu di ayat 28, mengatakan demikian. Lalu salah seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan melihat bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada mereka, datang kepadanya dan bertanya, perintah manakah yang paling utama? Nah, ayat ini adalah ayat pembuka memperkenalkan seorang ahli Taurat yang mendekati Yesus. Bukan dengan pemusuhan, melainkan dengan rasa hormat dan ingin tahu. Nah, Bas van Lepsen menunjukkan bahwa ahli Taurat ini adalah tokoh yang berbeda karena sebagian besar otoritas agama dalam Injil Markus seringkali berlawanan dengan Yesus. Namun, ahli Taurat ini tampaknya tertarik pada diskusi teologis, menunjukkan perubahan nada dalam narasi. Nah, menurut Simon Samuel dan juga David Joy, ia itu mengeksplorasi tema pasca kolonial dalam Injil Markus, melihat kehadiran ahli Taurat ini sebagai dinamika antara otoritas agama dan Yesus. Nah, dalam konteks pendudukan Romawi, di mana para pemimpin agama sering memperlakukan praktik-praktik legalistik untuk menjaga ketertiban sosial. Pertanyaan ahli Taurat ini mencerminkan adanya perjuangan internal dalam Yudaisme. Dengan menanyakan kepada Yesus tentang inti hukum yang paling penting, ahli Taurat ini mungkin sedang mencari kejelasan dan mungkin reformasi, berusaha memusatkan kembali hukum Yahudi pada prinsip-prinsip dasarnya daripada legalisme yang ketat. Nah, kalau dalam pemimpinan kita bisa melihat, dan juga di ayat 29 dikatakan demikian. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini Yesus menjawab dengan mengutip sema dari Ulangan 6 ayat 4. Sebuah pernyataan dasar dari iman Yahudi yang menegaskan kesatuan dan kedaulatan Tuhan. Nah, pernyataan sema ini berfungsi sebagai fondasi teologis dan penanda identitas bagi Israel. Nah, Thomas Attida tahun 2006 menjelaskan bahwa pengutipan sema oleh Yesus memperkuat kesinambungan dengan tradisi Yahudi dengan menegaskan Tuhan itu Esa. Yesus menekankan komitmen monoteisme Yahudi yang menjadi dasar untuk ajaran-ajaran etis dan relasional yang akan dia sampaikan selanjutnya. Sementara Injik Neri tahun 2003 dan juga Brenda Dennis dengan Sildegen tahun 2008 berpendapat bahwa dengan menegaskan sema di dalam bait suci di Yerusalem, Yesus mengakui dan mempertahankan ortodoksi Yahudi. Nah, tempat ini penting karena bait suci tidak hanya menjadi pusat keagamaan, tapi juga simbol identitas nasional Yahudi, terutama selama pendudukan Romawi. Dengan demikian, penegasan Yesus berfungsi sebagai pernyataan yang mempersatukan dan juga subversif secara halus karena ia mengalihkan fokus dari institusi bait suci kepada pengabdian utama kepada Tuhan. Itu sebuah langkah yang akan menjadi dasar dari kritiknya terhadap praktek-praktek legalistik di bait suci. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini dari prinsip-prinsip kepemimpinan? Nah, menanggapi pertanyaan ahli Taurat tentang perintah yang paling utama, Yesus menunjukkan pada sema, sebuah deklarasi iman Yahudi yang mendasar tentang keesaan Tuhan. Nah, Bas M. Pastor tahun 1998 menyoroti bagaimana tanggapan ini mengedepankan dedikasi tunggal kepada Tuhan sebagai nilai utama yang mengarahkan setiap keputusan lainnya. Nah, bagi seorang pemimpin ini menegaskan
pentingnya mendefinisikan dan memperkuat nilai-nilai dasar yang memberi organisasi arah dan identitas yang jelas. Nah, caranya adalah melakukan rancang pernyataan visi yang jelas dan mencerminkan tujuan perusahaan. Pastikan misi ini menjadi acuan untuk pengambilan keputusan sehingga organisasi tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar. Nah, menurut Simon Samuel dan juga David Choi nyatakan bahwa penekanan pada nilai inti tunggal juga merupakan kritik terhadap sistem hierarkis dan tindakan. Nah, bagi seorang pemimpin perusahaan, menempatkan nilai-nilai inti di atas motivasi keuntungan menciptakan tujuan organisasi yang sejalan dengan dampak positif bagi masyarakat dan juga penolakan terhadap praktik yang mengeksploitasi atau memarginalkan. Nah, kita baca di ayat 30. Kasihilah musuhmu, kasihilah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, di sini ayat 30, Yesus melanjutkan pengajarannya dengan memperluas tema menjadi perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap aspek kehidupan seseorang. Nah, Lydia Neufeld Harder tahun 1998 menjelaskan bahwa perintah ini menuntut pengabdian sepenuh hati yang melampaui kepatuhan ritualistik. Pengembangan Yesus ke dalam hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan menyarankan spiritualitas yang mengintegrasikan intelektualitas, emosi, kehendak, dan juga tindakan fisik yang membentuk kehidupan yang sepenuhnya diarahkan kepada Tuhan. Karena Edwin Burke mengartikan ini sebagai panggilan Yesus menuju kehidupan murid yang menantang iman yang setengah hati, menggerakkan para pengikut untuk mengasihi Tuhan secara menyeluruh yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Nah, perintah ini mendefinisikan ulang iman sebagai hubungan yang komprehensif dengan Tuhan daripada sekedar kepatuhan terhadap ritual atau hukum, yaitu dengan menekankan kasih yang holistik kepada Tuhan. Yesus mengatur pemahaman baru tentang pentingnya hubungan ilahi dengan manusia. Nah, sebagai dalam kepemimpinan, nah kita bisa melihat bahwa yang kepemimpinan yang efektif melibatkan keseluruhan diri, menyeimbangkan aspek intelektual, emosional, etis, dan praktis. Nah, bagaimana caranya itu? Kita bisa melihat dari sini, yaitu tentang perintah Yesus untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Yaitu menekankan komitmen yang komprehensif. Nah, Lydia Nova Harder menggambarkan kasih holistik ini sebagai persatuan antara keyakinan pribadi dan tindakan. Nah, Bapak-Bapak sebagai seorang pemimpin perusahaan, ini berarti membawa spektrum penuh integritas pribadi, penilaian etis, wawasan intelektual, dan kekuatan tindakan ke dalam peran Bapak dan Ibu. Yaitu memastikan nilai-nilai pribadi sejalan dengan nilai-nilai profesional. Yaitu bagaimana Bapak-Bapak melakukannya, yaitu Bapak-Bapak bisa secara rutin mengevaluasi keterlibatan pribadi dengan tujuan perusahaan. Bapak-Bapak dan Ibu bisa memastikan bahwa keputusan intelektual, kecerdasan emosional, pertimbangan etis, dan strategi praktis tetap seimbang. Pendekatan holistik ini akan mendorong budaya di mana karyawan juga merasa terdorong untuk memberikan totalitas diri mereka pada pekerjaan mereka. Namun Thomas dan juga Edwin itu berpendapat bahwa kepemimpinan semacam ini menciptakan budaya organisasi yang menghargai dan menghormati kontribusi beragam dari setiap individu. Juga pemimpin harus memprioritaskan peluang
dan pengembangan yang mendorong pertumbuhan karyawan dalam semua dimensi, termasuk intelektual, emosional, dan juga etis. Nah, ayat 31 mengatakan demikian. Perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Nah, ayat ini Yesus memperkenalkan Imamat 19 ayat 18. Menghubungkan kasih kepada Tuhan dengan kasih kepada sesama. Nah, menurut Sarah Bedford tahun 2010 menyoroti dampak sosial literal dari pernyataan ini dalam Injil Markus menunjukkan bahwa kata-kata ini atau frasa ini berpusat pada individu-individu yang terpinggirkan, seperti perempuan, anak-anak, kaum miskin, dan orang-orang terbuang. Nah, dalam ajaran Yesus, perintah untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri mengundang inklusivitas yang radikal, yang mengganggu hierarki sosial dan menantang penghalang-penghalang. Nah, David Joy dan juga Simon Samuel berpendapat bahwa dalam kerangka pasca kolonial, perintah ini berfungsi sebagai kritik terhadap sistem penindasan. Nah, dengan menghubungkan Sema dengan Imamat 19 ayat 18, Yesus membayangkan dunia di mana pengabdian kepada Tuhan secara alami meluas ke dalam tanggung jawab sosial dan etis, terutama terhadap mereka yang termarginalisasi. Nah, perintah ini akan sangat berpengaruh pada audiensi awal Markus yang mengalami pengucilan dan penganiayaan. Nah, pesan Yesus ini adalah sangat kontrakultural, sangat kontrakultural, menghadirkan etika kerajaan yang mengutamakan belas kasihan dan solidaritas. Nah, bagaimana kita bisa dari kepemimpinan? Nah, kepemimpinan etis menghormati dan menghargai hubungan, menciptakan lingkungan kolaboratif di mana setiap individu merasa dihargai. Nah, dengan menggabungkan Sema dengan perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, Yesus menekankan etika relasional yang memprioritaskan kesejahteraan orang lain bersama pengabdian kepada Tuhan. Nah, David Joy tahun 2014 dan juga Simon Samuel menekankan bahwa perintah ganda ini mengkritik sistem eksklusif, mendorong pendekatan yang berpusat pada komunitas. Nah, Bapak-bapak sebagai pemimpin ini berarti membangun hubungan yang menghargai kemanusiaan dan nilai setiap anggota tim, memfasilitasi kolaborasi dan juga rasa hormat. Bagaimana Bapak-bapak melakukannya? Bapak-bapak bisa melakukan yaitu menerapkan kebijakan relasional yang mendorong dinamika tim seperti pertemuan berkala, pengambilan keputusan inklusif, dan saluran komunikasi yang terbuka. Bapak-bapak bisa mendorong budaya di mana kolaborasi dan dukungan menjadi dasar keberhasilan, menentukan silo, dan mendorong karyawan untuk saling mendukung. Nah, Sharon Bedworth tahun 2010 menjelaskan bahwa membangun lingkungan yang sportif dan relasional meningkatkan loyalitas dan semangat karyawan, memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Nah, bagi bapak-bapak seorang pemimpin perusahaan ini berarti bahwa memprioritaskan hubungan tidak hanya baik secara etis, tapi juga menguntungkan secara strategis, yaitu menghasilkan tenaga kerja yang lebih kohesif dan produktif. Nah, saudara-saudara yang kasih, nah kita bisa baca lagi di ayat 32, mengatakan demikian. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, benar kataku itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada orang lain kecuali dia.
Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah respon ahli Taurat dalam ayat ini sangat signifikan karena menunjukkan persetujuan dari seorang tokoh otoritas agama yang jarang terjadi dalam Injil. Nah, Elvers dan Christopher ini tahun 2011 menjelaskan bahwa momen kesepakatan ini memecahkan pola narasi Injil yang biasanya diwarnai oleh konflik antara Yesus dan para pemimpin agama. Persetujuan ahli Taurat mencerminkan adanya pemahaman bersama yang menjembatani kesenjangan antara Yesus dan ortodoksi Yahudi. Nah, saudara Thomas Atina tahun 2006 mengartikan hal ini sebagai simbolis menunjukkan bahwa ajaran Yesus sejalan dengan kebenaran fundamental Yudaisme. Pengakuan ahli Taurat berfungsi sebagai validasi atau otoritas Yesus, menunjukkan bahwa interpretasi ulang hukum oleh Yesus bukanlah penolakan terhadap Yudaisme, tetapi ekspresi otentiknya. Momen keselarasan ini singkat tetapi mendalam karena menunjukkan kemungkinan persatuan ketika iman dipusatkan pada kasih daripada legalisme. Nah, di ayat 33 mengatakan demikian. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya. Nah, di sini ahli Taurat memperluas ajaran Yesus dengan menegaskan bahwa kasih melampaui pengorbanan agama yang merupakan inti dari sistem bait suci. Nah, Brenda dan Sidegen melihat pernyataan ini sebagai kritik tajam terhadap institusi religius yang sering mengutamakan pengorbanan di atas perilaku etis. Nah, respon ahli Taurat menentukan sentralitas sistem pengorbanan dan secara implisit mempertanyakan peran bait suci sebagai perantara antara Tuhan dan manusia. Nah, Lydia Nova, Harder tahun 1998 dan juga B.J. Uchtner di tahun 2003 berpendapat bahwa pernyataan ini syarat dengan muatan religius dan politis, menempatkan Yesus dan sekarang ahli Taurat melawan sistem yang menginstitusionalisasi ibadah dan mengorbankan integritas relasional. Implikasinya adalah bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak ditemukan dalam tindakan ritual, tetapi dalam hubungan yang tulus yang ditandai oleh kasih. Tantangan terhadap kepatuhan pusat pada bait suci ini akan beresonansi dengan audiens Markus yang mungkin telah mengalami marginalisasi oleh otoritas bait suci atau penjajah Romawi. Nah, bagaimana kita melihat dari sisi kepemimpinan bahwa memang presiden sini terlihat bahwa organisasi yang sukses harus memprioritaskan integritas, etika, dan tanggung jawab sosial di atas keuntungan jangka pendek. Nah, dalam menegaskan bahwa kasih lebih besar dari pengorbanan ritual. Hal itu orang menunjukkan pemahaman bahwa nilai lebih penting daripada pendekatan mekanis atau transaksional terhadap iman dan juga bisnis. Nah, Brenda Dean Silendegen dan juga Lydia Nova Harder tahun 2008 menegaskan bahwa prinsip ini mengkritik sistem yang mengutamakan bentuk di atas esensi. Nah, bahwa Bapak sebagai seorang pemimpin ini berarti bahwa integritas, praktik etis, dan tanggung jawab sosial tetap menjadi pusat semua keputusan bisnis. Mengakui bahwa nilai-nilai ini adalah fondasi sejati untuk keberhasilan yang berkelanjutan.
Bapak-bapak bagaimana melakukannya? Itu bapak-bapak bisa melakukan mengevaluasi kebijakan dan strategi untuk memastikan bapak-bapak dan ibu selaras dengan standar etis, menyeimbangkan keuntungan dengan tanggung jawab sosial. Bapak-bapak dan ibu bisa mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan yang mendukung inisiatif komunitas dan lingkungan, dan juga menyelaraskan tujuan perusahaan dengan dampak positif pada masyarakat. Nah, menurut B.J. Wagner tahun 2003, saya bisa lihat ini menunjukkan bahwa pemimpin yang memprioritaskan integritas dan etika di atas keuntungan cenderung membangun merek yang bertahan lama dan menginspirasi loyalitas. Nah, bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan harus dapat belajar dari perusahaan yang tetap teguh pada standar etis, bahkan di saat-saat yang sulit, yang sering kali muncul lebih kuat lagi. Nah, kita bisa lihat lagi dari 34 melihat ini. Melihat bahwa orang itu menjawab bijaksana, Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kita ulangi, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Lalu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Nah, ini jawaban Yesus menegaskan pemahaman ahli Taurat, menyatakan bahwa ia tidak jauh dari kerajaan. Nah, Edwin Brody mengartikan ini sebagai undangan yang mendalam, menunjukkan bahwa kedekatan dengan kerajaan Allah ditentukan oleh kasih daripada kemurnian ritual atau status religius. Nah, Yesus tidak menyatakan bahwa ahli Taurat sepenuhnya di dalam kerajaan, tetapi di jalur yang benar, menunjukkan bahwa pemahaman kasih sebagai inti iman adalah selaras dengan pemerintahan. Nah, menurut David Joy dan juga Samuel, bahwa deklarasi ini adalah kritik terhadap sistem yang menciptakan hambatan menuju kerajaan. Pernyataan Yesus menyiratkan bahwa kedekatan sejati dengan kerajaan dicapai melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai kasih dan belas kasihan. Nah, bapak-bapak sebagai seorang pemimpin juga sini, dan juga kita para pengikut Kristus yang sering merasa terasing dari arus utama agama, pesan keterjangkauan kerajaan Allah melalui kasih ini akan sangat mendekat. Nah, menurut Bas Van Tersel mengatakan, mencatat bahwa bagian ini diakhiri dengan frasa, tidak ada seorang pun lagi yang berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Nah, kalimat penutup ini menegaskan otoritas Yesus, menggambarkan dia seorang guru yang kebijaksanaannya tidak dapat dibantah. Dalam rangkaian pertemuan di mana Yesus menghadapi pertanyaan dan oposisi, interaksi terakhir ini meninggalkan kesan pemahaman definitif Yesus tentang kehendak Tuhan yang berpusat pada kasih kepada Tuhan dan sesama sebagai inti hukum ilahi. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita bisa melihat bahwa pemimpin yang efektif mengakui dan menghargai kontribusi, wawasan, dan bakat dari bapak-bapak ibu pimpin. Itu menciptakan tempat kerja yang menghargai perspektif yang beragam. Nah, pujian Yesus terhadap kebijaksanaan ahli Taurat menunjukkan pentingnya menghargai wawasan dan kontribusi orang lain. Nah, Edwin Brody dan juga Iverson menekankan bahwa interaksi ini menunjukkan penghargaan Yesus terhadap pemahaman dan pemikiran yang tulus. Bapak-bapak sebagai seorang pemimpin, ini berarti menciptakan lingkungan di mana kontribusi karyawan dihargai dan diakui, mendorong inovasi dan dedikasi. Caranya adalah bapak-bapak bisa membangun program pengakuan yang merayakan pencapaian karyawan, mendorong pemikiran inovatif, dan memberi penghargaan pada kontribusi yang selaras dengan nilai-nilai organisasi. Seorang pemimpin harus menciptakan
budaya inklusif yang mempromosikan pembelajaran berkelanjutan dan menghargai wawasan karya. Nah, menurut Thomas Hattina, tahun 2006, pemimpin yang aktif mengenali kebijaksanaan dalam diri orang lain, yang bisa membantu menciptakan budaya berbagai pengetahuan yang mendorong pertumbuhan dan adaptabilitas. Nah, pemimpin juga harus mendorong program mentorship, pembelajaran antar karyawan, dan juga tim. Nah, yaitu tim lintas fungsi yang memungkinkan karyawan belajar satu sama lainnya. Juga kita belajar di sini adalah mengenai bagaimana kita bahwa menurut kepemimpinan dijalankan dengan kerendahan hati, rasa hormat, dan kesediaan untuk belajar dari orang lain. Ini kita pelajari bagaimana interaksi Yesus dengan ahli Taurat, seorang otoritas terkemuka, menunjukkan model kepemimpinan yang menghargai kerendahan hati dan dialog terbuka. Nah, Simon Warren dan juga Bas van der Leersen menekankan bahwa jenis saling menghargai ini menciptakan lingkungan kepercayaan pada pengaruh etis. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sebagai seorang pemimpin perusahaan dapat menerima model ini dengan memimpin dengan kerendahan hati, menghargai masukan dari karyawan, dan mendorong komunikasi yang terbuka. Nah, caranya adalah Bapak dan Ibu bisa mengembangkan gaya kepemimpinan yang mendorong umpan balik, menekankan kerendahan hati, dan menghargai kontribusi setiap anggota tim. Bapak dan Ibu bisa menciptakan peluang dialog terbuka, menunjukkan bahwa semua suara didengar dan dihargai dalam organisasi. Nah, menurut Simon Samuel, itu menyoroti bahwa ketika pemimpin mempraktekkan kerendahan hati, Bapak dan Ibu mendorong struktur organisasi yang inklusif dan responsif. Seorang pemimpin harus membangun mekanisme untuk umpan balik karyawan dan melibatkan anggota tim dalam keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka dan juga mempromosikan budaya saling menghargai. Nah, di sini kita juga bisa melihat di Markus 12 ayat 28 sampai 34 ini, secara keseluruhan kita bisa pelajari di sini adalah keberhasilan sejati dari kepemimpinan terletak pada dampak positif dan warisan yang ditinggalkan oleh organisasi, bukan hanya pada pencapaian jangka pendek. Nah, pesan utama dari Markus 12 ayat 28 sampai 34 ini mengundang bahwa Bapak sebagai pemimpin dan juga para profesional untuk mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari tindakan Bapak dan Ibu pada masyarakat dan juga generasi mendatang. Thomas Hattina dan juga David Joy berpendapat bahwa perintah untuk mengasihi sesama sangat berkaitan dengan perilaku, yaitu perilaku perusahaan yang etis, di mana tindakan bertujuan untuk meningkatkan masyarakat dan berkontribusi pada kebaikan jangka panjang. Nah, Bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan ini berarti menerapkan strategi yang melampaui keuntungan, yaitu dengan tujuan menciptakan dampak positif yang abadi di komunitas. Yaitu caranya adalah mengintegrasikan tujuan jangka panjang yang berfokus pada dampak sosial secara positif, seperti keberlanjutan lingkungan, dukungan komunitas, dan praktik bisnis yang adil. Bangun kemitraan dengan organisasi yang sejalan dengan nilai-nilai ini, memperkuat komitmen usaha untuk berkontribusi pada kebaikan bersama. Nah, Brenda dan Sildegen menyarankan bahwa perusahaan yang fokus pada keberlanjutan sosial dan lingkungan jangka panjang lebih mampu menghadapi tantangan ekonomi karena mereka mendapat kepercayaan dan loyalitas dari karyawan maupun konsumen. Seorang pemimpin harus menambah keberlanjutan dalam strategi inti perusahaan, memastikan bahwa dampak organisasi melampaui keuntungan finansial. Nah, Bapak-bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Dari kita bisa melihat dari Markus 12 ayat 28 sampai 34 ini, kita bisa simpulkan tadi bagi seorang pemimpin, seorang personal, ada 4 hal yang kita lihat. Ada 7 hal. Yang pertama adalah identifikasi dan patuhi nilai-nilai inti, yaitu menetapkan nilai-nilai dasar yang menjadi kompas untuk setiap keputusan organisasi. Misi dan tujuan organisasi harus mencerminkan komitmen pada etika dan tanggung jawab sosial. Kedua, pimpin secara holistik, yaitu melibatkan seluruh aspek diri, termasuk intelek, emosi, kehendak, dan kekuatan dalam kepemimpinan. Pastikan keseimbangan antara keputusan rasional, empati, etika, dan tindakan nyata dalam setiap keputusan dan interaksi. Yang ketiga, bangun kepemimpinan relasional. Artinya bapak-bapak bisa mengutamakan hubungan dengan karyawan, klien, dan pemangku kepentingan dengan menunjukkan rasa hormat dan kolaborasi. Bapak-bapak bisa menciptakan budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif, di mana setiap orang merasa dihargai dan didengar. Yang keempat adalah utamakan integritas dan etika di atas keuntungan. Nah, bapak-bapak dan ibu bisa menjaga agar keputusan bisnis tetap berakar pada integritas, bahkan di tengah tekanan untuk mencapai target keuntungan, yaitu membentuk program tanggung jawab sosial perusahaan yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan juga lingkungan. Yang kelima adalah hargai dan kembangkan potensi orang lain. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengakui kontribusi, ide, dan bakat dari setiap anggota tim, menciptakan lingkungan yang menghargai kebijaksanaan kolektif. Nah, Bapak-bapak bisa menerapkan program penghargaan dan pengembangan untuk memotivasi dan memberdayakan karyawan. Nah, yang keenam adalah gunakan wewenang dengan kerendahan hati. Bapak-bapak dan Ibu bisa mempraktikkan kepemimpinan dengan sikap terbuka dan rendah hati, mendengarkan umpan balik, dan menghargai masukan orang lain. Bapak-bapak dan Ibu bisa juga kembangkan budaya di mana komunikasi terbuka dan rasa hormat saling menguatkan antar anggota tim. Dan ketujuh adalah fokus pada dampak jangka panjang dan warisan positif. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mempertimbangkan dampak jangka panjang dan keputusan pada masyarakat dan lingkungan. Tidak hanya hasil finansial jangka pendek. Nah, integrasikan tujuan sosial dan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi inti perusahaan, yaitu menciptakan warisan positif dan juga yang berkelanjutan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita mempelajari tadi, mulai dari contohnya yang kita lihat tadi, ya, dan juga bagaimana kita melihat interpretasi dari Markus 12 ayat 2-34 ini, kita bisa melihat di sini bahwa ada pandangan iman yang transformatif, di mana kasih Tuhan dan sesama menjadi fondasi dari pengabdian bersama. Nah, kita tadi pelajari di setiap ayat ini ada makna yang mengungkapkan adanya teologi relasional dan inklusif yang melampaui ritual dan hierarki. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ajaran Yesus ini mengarahkan ulang konsep kesetiaan menantang sistem yang mengutamakan ekspresi devosi legalistik daripada komitmen etis dan relasional yang sejati. Profesional. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman ini dan kami dapat memahami Tuhan, bahwa dengan kasih mengulang kami dapat melakukan pekerjaan Tuhan, supaya kami kepada sesama kami Tuhan bisa berkontribusi pada lingkungan kami ya Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama anakmu Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.